Ada tiga Bapak Ibu Allah mengutus malaikat Jibril. Ini ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau panjenengan mau cari di kitab tipis, ada di kitab Arba'in Nawawi. Di kitab Arba'in Nawawi ada malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW. Akhbirni anil Islam. Islam itu dijawab oleh Rasulullah SAW tentang rukun Islam, li islahil jawari. Terus akhbirni anil iman. Rasulullah menjawab tentang rukun iman, aslih li islahil qulub. Iman berbicara tentang hati. Kalau kita berbicara tentang fikih, tidak ada yang membahas hati kecuali niat. Panjenengan belajar tentang wudu, syarat rukunnya wudu, mubtilatil wudu, nawaqidil wudu, ada tidak yang membahas hati selain niat? Enten? Mboten enten. Salat di dalam ilmu syariat, ilmu fikih, selain niat ada yang membahas hati? Mboten. Lah, kalau kita berbicara iman, itu sudah berbicara tentang hati. Iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, iman. Nah, untuk yang terakhir Bapak Ibu, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudullaha ka'annaka tarahu walam tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka rasakanlah kalau kamu sedang diawasi Allah. Ini ruh tugasnya di yang malam ini, tasawuf. Fikih untuk membahas li islahil qalb, li islahil jawari. Ilmu tauhid, ilmu akidah untuk membahas keimanan, hati, keyakinan. Ilmu tasawuf untuk memperbaiki ruh kita. Bagaimana agar syariat kita bagus? Tujuannya syariat itu ada tiga Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 poin lagi. Yang pertama, yang paling kalau pengen zohir kita itu bersih, perbanyaklah. Yang pertama, tugas kita adalah at-taubah. Taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wasilah dalam sholat itu wudu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kentut bokonge sing dibasuh wajah. Kenapa? Ini pernah saya sampaikan. Napa Bapak Ibu? Alasannya karena nek panjenengan ngentut sing isin bokong napa rai? Wajah atau bokong sing isin? Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian dari iman. Ketika orang sudah melakukan dosa, berarti dia lupa, tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberinya rizki, yang memberinya kesempatan. Kenapa dia ketika dipanggil hayya 'alas shalah abai, tidak memperdulikan? Nah, dia orang yang tidak memiliki rasa malu. Oleh sebab itu, dari dosa-dosa itu sebelum menghadap Allah, kita ditawasuli dengan sholat. Karena sumber segala dosa adalah merasa tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang pertama dalam sholat adalah membasuh wajah. Kita tidak punya rasa malu, tapi tidak memiliki kekuatan. Simbolnya kekuatan adalah tangan Bapak Ibu. Kita tidak punya rasa malu. Orang duwe isin wis duwe anak bojo pengen pacaran malih umpamane. Orang duwe isin tapi tidak punya kekuasaan di situ. Nuwun sewu, misalnya tampangnya elek, badane entek, wis ora mampu, tidak memiliki kesempatan, maka orang bisa bermaksiat. Yang kedua adalah kekuasaan basuh tangan sampai siku. Setelah itu rukunnya wudhu adalah mengusap sebagian kepala. Yang kedua, orang kalau sudah tidak punya rasa malu, orang sudah punya kekuatan, maka orang itu tinggal ini berpikir bagaimana caranya aku bisa berselingkuh dengan si fulana. Otak kotor kita dibasuh dengan wudhu. Rontok. Yang terakhir Bapak Ibu, kaki, simbol dari kesempatan. Secerdas apapun akal kita, diberikan kekuasaan seperti apapun, kalau kita tidak punya kesempatan mah tidak bisa Bapak Ibu. Boten sakit. Maka
wudu sebagai wasilah perontok dosa. Kula panjenengan ingin musul ilallah sampai roh, jangan jauh-jauh di tasawuf syariat, banyak taubat ninggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat, wudu sudah disimbolkan. Sebelum kamu menghadap Allah, wudu terlebih dahulu. Misalkan maghrib jenengan belum batal, panjenengan boleh wudu lagi, tapi bukan li raf'il hadath. Kalau di dalam fikih Bapak Ibu, panjenengan belum batal, pengen wudu lagi, bukan li raf'il hadath. Li raf'il hadath kan untuk menghilangkan hadas, wong jenengan belum batal. Maka li tajdid, untuk memperbarui wudu. Atau panjenengan boleh lihat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh macam itu. Taubat, kalau orang sudah bisa taubat, kejar. Yang selanjutnya adalah at-taqwa. Takwa itu takut. Takwa itu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya. Ayo orang yang sudah taubat, kejar takwa. Sulit panjenengan ma'rifat billah kalau tubuh kita masih banyak makanan-makanan haram, kalau di dalam diri kita masih mudah melakukan kemaksiatan. Takwa, lakukan perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya. Baru yang ketiga, kula panjenengan fokus untuk istiqomah. Sulit orang bisa istiqomah nek dulu tobat. Sulit orang bisa takwa kalau belum taubat. Tobat, astagfirullah, ngrasani bormi, astagfirullah, meliriki kancane, astagfirullah, istighfare, deleng-eling dosane, dan berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri. Taubat itu Bapak Ibu bukan kapok. Segede maling ya, betul apa? Taubat itu niki hikmahnya segede, tapi jan penjelasannya penjabarannya dawa banget. Taubat itu bukan misalkan kalau niku dulu pecinta pedes Bapak Ibu, setelah kena penyakit lambung stop, niku sanes taubat tapi kapok. Biar menggemar wongi overdosis, niku sanes taubat tak kapok. Tobat itu bukan lereng. Tobat itu kembali ke titik nol. Contoh Bapak Ibu nggih, tak contoh nih. Panjenengan tindak ke Jakarta, ke Wonosobo. Seharusnya Wonosobo niku lurus terus. Panjenengan ternyata tenggen Sawangan, ambil kanan arah Kebumen. Sawangan Wonosobo ambil kanan arah Kebumen. Panjenengan tahu salah, jenengan putus asa, kuwi jenenge kapok. Lah wis tekan Kaliwiro, mari Wonosobo ra cukup bensin, jenengan diam diri, berarti itu panjenengan kapok, putus asa dari rahmatnya Allah. Yang kedua, orang sing dablek wis ngerti salah, selabas ngamari Kebumen sisan. Ki dablek. Kalau taubat Bapak Ibu, kembali ke titik jalan yang benar. Mana? Sawangan. Dari Kaliwiro balik ning Sawangan, banjur menuju Wonosobo. Taubat itu seperti itu. Maka taubat itu butuh ilmu. Apa yang menjadi larangan Allah, apa yang menjadi perintahnya Allah, kita jalankan. Banjur setelah itu kita taubat menuju takwa. Tidak sah taubatan nasuha tanpa takwa. Dia tidak kembali ke titik nol, melanjutkan perjalanan. Bukan taubat, kembali ke takwa. Setelah itu istiqomah. Yang kedua tadi sudah dibahas untuk memperbaiki hati. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas tadi sudah, murni ibadah kita, tidak tercampur apapun. Yang kedua, setelah ikhlas kita bisa menuju kepada as-siddiq. Terus yang ketiga, setelah kita bisa siddiq,
tumakninah. Selanjutnya kalau yang diislahin roh itu berbicara soal rasa, khusyuk, takabur, itu tidak ada pembahasannya di iman Bapak Ibu. Panjenengan coba tentang akidah, nopo enten pembahasan bagaimana caranya khusyuk, sabar, neriman kona'ah, mboten enten nggih? Karena itu pembahasannya iman. Ada bidangnya masing-masing ilmu yang membahasnya. Banjur yang liislahi ruh, kita akan belajar tentang kesabaran, ketawaduan, khusyuk dan sebagainya. Kalau ini sudah dipanjenengan jalani, panjenengan bisa tenang dengan kehidupan. Nek kehidupan isih rungsung, kemerungsung, ruwet, bingung, belum ada qanaah, belum ada kesabaran, jangan harap sholat kita bisa khusyuk. Maka diperbaiki ikhlas kita, kejujuran dalam sholat kita, terus tumakninah, ketenangan batin kita. Sudah tenang, kita bisa khusyuk. Kalau sudah bisa khusyuk, sampailah kepada 3 tingkatan khusyuk. 3 tingkatan khusyuk dalam ibadah Bapak Ibu, yang pertama adalah musyahadah. Maaf, ini tingkatan yang kedua, muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Ini khusyuk tingkatan pertama. Sedang sholat, kayak panjenengan setoran tahfidz di hadapan guru, sama deres Quran sendiri, biasanya lebih tenang mantu. Jenengan deres Quran di hadapan guru sama deres sendiri, biasanya tartil pundi? Yakin deres sendiri lebih tartil di hadapan guru? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi di hadapan guru, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fokus temenan. Di hadapan guru itu fokus temenan. Ibadah tidak merasa diawasi oleh siapapun, tidak akan pernah tenang. Tapi ibadah kalau kita muraqabah, punya perasaan diawasi Allah, nah, insya Allah sholat kita itu tidak macam-macam, tidak kena penyakit was-was, orang kelingan ngamang ini, mau merasa diawasi. Selanjutnya setelah muraqabah, naik ke tingkatan musyahadah, merasa di hadapan kita ada Allah. Panjenengan masuk ke ruangan ustaz, panjenengan di pesantren masuk ke ruangan ustaz, ada CCTV, panjenengan ki wis ngati-ati. Apalagi kalau di situ panjenengan melihat ada ustaz sedang duduk, tambah ngati-ati. Panjenengan sholat merasa diawasi Allah, ngati-ati. Sholat merasa di hadapan Allah, tambah ngati-ati. Mikir roh, rasa. Terus yang ketiga, ma'rifat billah, kenal dengan Allah. Benar-benar kenal, artinya kenal niku akrab kali Allah. Tingkat puncak tauhid, ma'rifat billah, menyatu batinnya dengan Allah, merasa tidak bisa apa-apa tanpa Allah, merasa selalu butuh Allah. Contoh Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling ma'rifat. Oke, saat derenge nganu ngomong kelingan. Bapak Ibu, tasawuf itu kemarin sudah saya kutip katanya Imam Malik di dalam yang dikutip oleh Imam Ghazali, man tasawwafa walam tafaqqaha faqad tazandaqa. Orang belajar tasawuf tapi tidak berpegangan pada fikih itu khawatirnya kafir zindik, bahaya ya. Maka Bapak Ibu, tasawuf yang di Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya mengikuti mazhabnya Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Jangan ikuti tasawuf sing aneh-aneh. Umpamane panjenengan mbake kon ibu-ibu kon tasawuf karo mursyid,
Sampeyan nek arep tasawuf mlaku keliling Pulau Jawa, ziarah di makom-makom ini, nanti di gunung itu ambilkan saya tongkat. Jangan sholat wis pokoknya tapa di gunung. Jangan sholat wis ora usah puasa, kamu itu orang makrifat, sholatnya pakai ruh. Lu kan sok enten ya wong tasawuf macam itu. Jangan diikuti. Ahli sunnah wal jamaah fikihnya ikut 4 madhab, tasawufnya ikut Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Hati-hati. Di tasawuf itu banyak wong sing aneh-aneh, cari tasawuf jenggote dawa atau wadus tapi ini bolong-bolong udah sarungane ulun jarine barokah kali ya. Orang majnun dikatakan majnun, orang gila dianggap wali. Orang tahu wadus istinja orang benar. Nah, kita jangan ikuti tasawuf sing jelek-jelek. Kita ikuti jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mencontohkan dalam kemakrifatan bilahnya ketika beliau itu sedang apa jenengane pergi ke Taif sebelum Isra Mi'raj. Ketika Amul Huzni, tahun kesedihannya Rasul itu pergi ke Taif. Kala itu beliau itu kedatangan Malaikatul Jabal, malaikat gunung. Wahai Muhammad, singkat cerita, saya azab semua orang Taif ini, kamu minta kepada Allah. Jawaban Nabi Muhammad SAW, asa an Allah asa an ukhrija min sulbihim, asa an yakhruja min sulbihim may ya'budullaha wa may yusyrik bihi syai'an. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang ahli ibadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munculnya kalau sudah ma'rifat billah, dia akan memiliki sebagian dari sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Jajal kula panjenengan dilarani wong malaikat teka yang kayak wong ngene nak santai yo matur suwun banget.